Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Gara-gara Indonesia, Eropa terancam tak bisa menikmati makanan enak. Kenapa itu? Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia dan Malaysia kompak ancam hentikan ekspor sawit ke Uni Eropa. Hentikan ekspor sawit ke Eropa. Indonesia dan Malaysia adalah produsen sawit terbesar ke-1 dan kedua dunia. Dengan posisi ini, maka gabungan produksi sawit Indonesia dan Malaysia menguasai 88% dari produksi crude palm oil atau CPO dunia. Namun adanya isu yang tak berkesudahan dari Uni Eropa yang sejak zaman kapan tahu sudah menakut-nakuti kedua penguasa sawit ini dengan berbagai aturan mereka untuk menahan laju kedikdayaan sawit menjajah Eropa dan menyingkirkan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari dan minyak canola, lama-lama membuat Indonesia dan Malaysia juga menjadi gerah bunda. Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa sebagai respon terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produksi minyak sawit. Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan. Menteri Komoditas Malaysia Fadilah Yusof mengatakan, Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan. Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apapun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus melakukannya. Begitu ujar Fadilah Yusof seperti dikutip pada hari Kamis 12 Januari 2023. Atas pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka Uni Eropa mempersulit kita untuk mengekspor ke negara mereka. Begitu lanjut Fadilah. Fadilah Yusof yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC untuk bekerjasama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit. CNN Indonesia masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. CPOPC yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia sebelumnya menuduh Uni Eropa secara tidak adil menargetkan minyak sawit. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada minggu ini juga sepakat untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui CPOPC. Indonesia dan Malaysia telah meluncurkan kasus terpisah dengan WTO, mengatakan bahwa langkah bahan bakar diskriminatif dan merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia, Michalis Rokas, mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia ke Uni Eropa. Rokas menambahkan bahwa dia berharap dapat bertemu dengan Fadilah untuk meredakan kekhawatiran Malaysia. Hukum berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara manapun, termasuk negara anggota Uni Eropa. Dan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut. Begitu ujar Rokas. Di sisi lain, permintaan Uni Eropa untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan, bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.
Pada tahun 2018 yang lalu contohnya, aturan energi terbarukan Uni Eropa mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi. Padahal, Uni Eropa adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia yang menyumbang 9,4% atau 1,47 juta ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang tahun 2022. Direktur Segara Institut, Peter Abdullah Rejalam, mengatakan jika Indonesia dan Malaysia kompak, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, terutama dalam menghadapi Uni Eropa. Kalau Indonesia dan Malaysia kompak mengatur suplai CPO, termasuk dengan menghentikan ekspor CPO ke Eropa, harga CPO akan terjaga tinggi. Eropa akan kehilangan pasokan CPO mereka. Industri mereka pun akan terganggu. Begitu ujar Peter kepada bisnis pada hari Kamis, 12 Januari 2023. Selain itu, dia menegaskan bahwa Indonesia tak perlu takut akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pasalnya, lanjut dia, CPO ditolak oleh Uni Eropa dengan alasan lingkungan. Lebih jauh, jika Indonesia memblokir CPO ke Uni Eropa, maka tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat ke WTO. Dari berita ini, kita melihat betapa powerfulnya sebenarnya Indonesia dan Malaysia dalam hal perdagangan dunia, khususnya dalam perdagangan kelapa sawit. Namun, justru cara yang paling jitu agar Uni Eropa akhirnya mengizinkan sawit Indonesia dan Malaysia leluasa beredar di Eropa adalah menghentikan ekspor atas produk-produk yang Uni Eropa sendiri tidak memiliki alternatif penggantinya. Misalnya nikel dari Indonesia. Jika mau nikel, maka minyak sawit harus masuk ke sana secara leluasa. Ataupun mungkin bahan tambang lain yang sangat mereka butuhkan dan tidak ada penggantinya, sehingga bisa terjadi win-win solution antara Indonesia dan Uni Eropa. Begitupun Malaysia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi itu ya begitu powerfulnya Indonesia dan Malaysia dalam perdagangan sawit gitu kan. Walaupun ini ada penolakan daripada Uni Eropa ini terkait dengan kelapa sawit gitu yang dikaitkan dengan lingkungan, alasan lingkungan gitu ya. Jadi apakah ini akan dihentikan ekspor kelapa sawit ini ya ke Uni Eropa? Sebab katanya nih Uni Eropa juga konsumen terbesar gitu ya, ketiga di dunia kelapa sawit ini. Jadi ini kalau Indonesia dan Malaysia kompak gitu ya, hentikan ekspornya ke Uni Eropa, ya pasti berdampak juga gitu kan ke industri Uni Eropa gitu ya yang memerlukan kelapa sawit gitu. Keren, power ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.